Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Primangada Perkasa, NPM 2021911097 dari kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep belajar. Konsep belajar. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya suatu respon utama. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat juga sementara. B. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dimyati dan Mujiono, belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif. Dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang kedua, menurut Hamalik, belajar adalah bahkan sesuatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang ketiga, menurut Hudoyo, belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. C. Prinsip belajar. Ada beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru yang akan digunakan untuk meningkatkan upaya mengajarnya. Berikut ini adalah contoh prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Yang kedua ada prinsip motivasi. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Yang keempat ada prinsip tujuan. Dan yang terakhir atau yang kelima merupakan prinsip perbedaan individual. D. Karakteristik belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono yaitu 1. Unsur pelaku. Siswa yang bertindak belajar atau pembelajar. Yang kedua yaitu unsur tujuan. Memperoleh hasil dan berpengalaman hidup. Yang ketiga, unsur proses. Terjadi internal pada diri pembelajar. Yang keempat, unsur tempat. Belajar dapat dilakukan di sembarang tempat. Yang kelima merupakan unsur waktu. Unsur lamanya waktu sepanjang hayat. Yang keenam merupakan unsur syarat terjadi motivasi belajar yang kuat. Yang ketujuh, unsur ukuran dapat memecahkan masalah. Yang kedelapan, unsur faedah bagi pembelajar dapat mempertinggi martabat pribadi. Yang kesembilan merupakan unsur hasil pembelajaran dampak pengajaran dan pengiring. Ciri-ciri karakteristik belajar menurut Agung adalah: yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua, menurut Agung adalah belajar dibedakan dari perubahan fisik dan juga mental. Yang ketiga merupakan ciri belajar yang hasilnya relatif menetap. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran itu bisa disebut sangat penting bagi seorang anak. Karena dari proses pembelajaran itu sendiri bisa merubah tingkah laku sang anak, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Belajar juga sebagai suatu proses yang mana bila sang anak sebelumnya belum mengetahui dan setelah melakukannya sang anak tersebut menjadi tahu atau paham, entah itu suatu kegiatan ataupun yang lainnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.